Hector adalah seorang dokter atau lebih tepatnya psikiater yang berkehidupan mapan. Hector tidak perlu memikirkan hal lain karena semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pacar cantiknya. Hector, uncomplicated. It's predictable patterns. Namun Hector tidak benar-benar merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia merasa kehidupannya begitu sangat monoton. Di samping itu, mayoritas pasien Hector yang datang ke kliniknya bukan memiliki keluhan gangguan mental atau sejenisnya, melainkan karena mereka tidak bahagia dengan kehidupannya yang dijalani sekarang. Walaupun sering tidak menemukan solusi untuk mereka, setidaknya Hector bisa memberikan mereka resep obat dengan nama-nama yang terdengar meyakinkan. Di sisi lain, Clara, kekasih Hector, tidak menyadari bahwa sang kekasih kini berada dalam fase tak bahagia menjalani kehidupannya. Hector hanya menjalani aktivitas seperti biasanya bersama dengan sang kekasih. Berbeda dengan sang kekasih yang memiliki karir cemerlang dan sangat bahagia dengan kehidupan mereka sekarang. Pada suatu malam, tiba-tiba Hector menanyakan pada Clara, apakah dia bahagia dengan kehidupannya yang sekarang? Clara terkejut dengan pertanyaan Hector. Clara pun mengira Hector hendak mengakhiri hubungan mereka. Meski Hector telah menjelaskan bahwa kalau pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara mereka, tetap saja Clara berpikir Hector tidak mencintainya karena dia belum siap menjadi ibu dan mempunyai anak. Serta mungkin saja Hector masih mencintai mantannya. Keesokan harinya, saat Hector tengah menjalani sesi konsultasi dengan pasiennya, di suatu momen sang pasien meminta Hector untuk memberikan tangannya. Wanita yang bernama Mbak Ning ini merupakan seorang supranatural dan nampaknya hendak meramal kehidupan Hector. Setelah melihat dan meraba garis tangan Hector, Mbak Ning pun mengungkapkan bahwa Hector akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh dan di sana Hector akan menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Awalnya Hector sempat terkejut dengan pernyataan yang diberikan oleh wanita itu. Namun balik lagi, karena Hector merasa ramalan tersebut hanya kebetulan, ia pun nampak tak mau menanggapi serius ucapan yang dikatakan oleh Mbak Ning. Mbak Ning mengucapkan hal yang tidak mungkin diketahui orang lain. Who's Agnes? Setelah kejadian itu, Hector mencoba menjalani harinya seperti biasa. Emosinya yang tadinya stabil perlahan mulai naik turun. Hal itu terjadi lantaran Hector terusik soal ramalan Mbak Ning kemarin soal dirinya yang tidak bahagia. Ia menyadari bahwa dirinya tak bisa terus berlarut berada di situasi seperti ini. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan mencari kebahagiaan. Namun hal terberat adalah meminta izin ke Clara. Benar saja, Clara menganggap niatan Hector untuk menjauh darinya. Terlebih Hector tidak bisa memastikan kapan dia bisa pulang. Tapi Hector meyakinkan Clara kalau dia perlu melakukan perjalanan ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mereka berdua juga. Dengan berbekal pakaian serta peralatan yang dia butuhkan selama perjalanan, Hector pun berangkat ke negara tujuan pertamanya, yaitu Cina. Di pesawat, saat pramugari hendak memasukkan tas Hector ke bagasi, tak sengaja hal itu membuat barang-barangnya berjatuhan. Dan secara bersamaan dengan jatuhnya barang-barang miliknya, Hector mendapati sebuah kado dari sang kekasih. Kado tersebut rupanya berisi sebuah buku kecil, yang nantinya Hector bisa menuliskan setiap pengalaman perjalanannya mencari kebahagiaan ke dalam buku tersebut. Hector mulai menuliskan pelajaran pertama yang ia dapat dari pria tua di sampingnya, yang mana pria itu memberi pelajaran bahwasannya perbandingan akan merusak kebahagiaan. Hal itu didapatnya saat pria tersebut komplain pada salah satu pramugari tentang pelayanan kelas 1 yang menurutnya tak seperti pelayanan kelas 1 pada umumnya, sehingga pria itu terlihat sangat tidak nyaman saat berada di sana. Pria tua itu yang awalnya cukup menjaga jarak dengan Hector mulai penasaran dengannya saat Hector mengungkapkan dirinya merupakan seorang psikiater yang tengah melakukan riset tentang pencarian kebahagiaan.
Dari sini, pria tua yang ternyata sultan itu pun mulai mengajak Hector bertualang untuk memperlihatkan apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Sesampainya di Cina, Edward mengajak Hector untuk makan di tempat mewah dan mengajaknya ke sebuah klub. Di mana di sana, Edward hendak memberitahukan kebahagiaan yang sebenarnya pada Hector, yaitu saat kamu memiliki uang banyak. Dari sini, Hector kembali mengambil kesimpulan bahwa banyak orang di luar sana beranggapan bahwa uang adalah sumber utama kebahagiaan. Di dalam klub, Hector didekati seorang gadis lokal bernama Yingli, seorang mahasiswa yang kebetulan tertarik kepada Hector karena dia satu-satunya orang yang menulis di tengah-tengah kerumunan orang yang berpesta. Hector pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang psikiater yang sedang melakukan riset tentang kebahagiaan. Mendengar itu, Yingli berkata kalau Hector sedang melewatkan itu semua. Namun sepertinya Hector memang pria baik-baik. Malam itu rasanya Yingli menemukan kebahagiaan yang dia cari selama ini, yaitu pria yang tidak melihatnya dari luar saja. Keesokan harinya, Hector mengajak Yingli untuk sarapan di pinggiran kota. Saat keduanya tengah berbincang, pandangan Hector tertuju pada penduduk lokal yang tengah tertawa dan bersantai di pinggir jalan. Hector bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa begitu bahagia? Yingli bilang, bagi mereka yang harus menyisihkan sebagian besar uangnya untuk keluarga tercinta di rumah, berkumpul dan mengobrol tak peduli tempat adalah satu-satunya kebahagiaan di saat kamu tak punya cukup uang untuk dirimu sendiri. Hector yang makin tertarik dengan Yingli pun berencana mengajak Yingli untuk berpetualang bersamanya. Sekalian pergi ke kampung halaman Yingli. Namun Yingli bilang dirinya tidak seperti yang Hector pikirkan. Yingli didatangi seorang pria yang ternyata adalah mucikarinya Yingli. Terlihat kecewa saat mengetahui kenyataannya. Karena terkadang kebahagiaan adalah dengan tidak mengetahui keseluruhan cerita. Setelah perpisahannya dengan Yingli, Hector pergi mendaki gunung untuk menemui seorang biksu yang tinggal di sebuah kuil di atas gunung. Hector melihat bahwa para biksu dapat hidup tenang dan damai dan bahagia tanpa adanya beban sama sekali. Ia pun menanyakan, apa faktor utama yang membuat para biksu tersebut terlihat sangat bahagia? Kaget mendengar pertanyaan Hector, kepala biksu pun kemudian menjelaskan bahwasanya mereka juga banyak mengalami hal sulit di kehidupan mereka. Namun pada akhirnya mereka bisa melaluinya. Karena dari hal buruk dan baik yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya menuju ke satu jalan, yaitu bersyukur. Hector kembali mendapat kesimpulan bahwa kebahagiaan datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan hanya kitalah yang dapat menentukan apakah mau bahagia ataupun sebaliknya. Hector melanjutkan perjalanan keduanya ke negara Afrika. Kali ini tak seperti sebelumnya. Hector harus menempuh perjalanan 2 hari 2 malam dengan menggunakan pesawat kelas rakyat. Hector kembali bertemu dengan seorang wanita asli Afrika. Setelah berkenalan satu sama lain, Hector pun kembali menceritakan tujuannya pergi ke Afrika, yaitu ingin mencari arti sebuah kebahagiaan. Mendengar pernyataan Hector, wanita itu menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah saat kita bersama dengan keluarga, karena keluarga adalah rumah dan tempat untuk kita berlindung dan juga berlabuh. Dan wanita itu pun menawarkan Hector untuk main ke tempatnya untuk memperlihatkan Hector apa arti keluarga kepadanya. Hector dijemput oleh sahabatnya yang ada di foto, Michael. Michael merupakan seorang dokter di kawasan kota kecil yang ada di Afrika. Rencananya selama di sana, Hector akan membantu Michael untuk menangani beberapa pasien rumah sakit. Malam harinya, Hector hampir dipukuli oleh seorang pria bernama Diego Baresco. Dia menganggap Hector adalah jurnalis dari Amerika yang ingin mengusik usahanya sebagai bandar narkoba. Setelah menjelaskan kalau dirinya datang untuk riset tentang arti kebahagiaan, Diego pun terdiam. Bahwa kebahagiaan baginya adalah saat melihat istrinya bahagia. Istrinya bahagia berarti anak-anaknya pun bahagia. Tapi semenjak sang istri meminum obat dari seorang psikiater, emosi istrinya semakin tidak stabil. Hector yang ingin membantu justru tinggal pergi oleh Diego.
karena dia tidak percaya kalau ada orang yang ingin membantu tanpa meminta imbalan sama sekali. Diego kembali mendatangi Hector. Segera, Hector menjelaskan hal yang salah dari resep dokter yang diterima istrinya dan merujuk ke psikiater yang juga kenalannya. Diego bingung kenapa dia mau membantu. Hector bilang, kenapa kita harus membiarkan penderitaan orang lain padahal kita bisa membantu. Hector mulai membantu pekerjaan Michael merawat pasien. Hector pun kembali menanyakan apa faktor yang membuat mereka bahagia berada di negara tersebut. Michael pun menjawab bahwa kebahagiaannya bersumber dari ia mencintai dirinya apa adanya. Karena dengan mencintai diri sendiri apa adanya, maka ia menemukan kebahagiaan tersendiri yang tak bisa dia dapatkan dari siapapun. Akhirnya Hector mengetahui bahwa Michael telah berbahagia dengan pria di sebelahnya. Walaupun begitu, dari Michael, Hector kembali mendapatkan pelajaran. Dengan mencintai diri sendiri ataupun orang lain dengan apa adanya, maka hal itulah yang bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Malam harinya, Hector pergi ke kediaman wanita yang ia temui saat berada di pesawat. Di sini Hector melihat bahwasannya kebersamaan juga merupakan salah satu faktor dari kebahagiaan. Entah itu kebahagiaan bersama keluarga, kerabat, maupun pasangan. Sepulangnya dari rumah wanita itu, di perjalanan, Hector disekap oleh kawanan perampok. Di kesendiriannya, Hector mulai menyadari bahwa kehidupannya kemarin sudah sangat bahagia. Namun ia kurang bersyukur atas semua yang ia miliki. Sebelum para kawanan perampok itu mengeksekusinya, Hector meminta terlebih dahulu permintaan terakhirnya untuk menuliskan tulisan terakhir di buku catatannya. Hector pun mengambil sebuah pena milik Diego yang tidak sengaja dia bawa beberapa minggu lalu. Saat melihat pena tersebut, para kawanan perampok itu pun seketika ketakutan dan langsung membebaskan Hector saat itu juga. Rupanya, Diego merupakan seorang bandar yang sangat ditakuti oleh semua perampok maupun mafia di seluruh Afrika. Keesokan harinya, Hector pergi ke warnet terdekat untuk mengabari sang kekasih. Terlebih sudah sangat lama ia menunggu kepulangannya. Ia pun meminta sang kekasih untuk segera pulang kembali. Namun Hector menolak dengan alasan perjalanannya masih belum selesai. Tanpa menyebut kemana, Clara menutup telepon dari Hector. Seolah dia tahu kemana Hector akan pergi. Los Angeles. Dalam perjalanan menuju Los Angeles, Hector mendapatkan permintaan untuk menolong seorang wanita bernama Fatima yang sakit keras di kepalanya. Wanita yang baru saja selesai operasi tumor di kepalanya 3 bulan lalu. Dirinya sengaja memaksakan diri untuk pergi menemui adik satu-satunya. Hector hanya terus terdiam dan mendengarkan. Sampai akhirnya mereka tiba di Los Angeles. Sebelum pamit, Fatima berkata kalau dirinya tidak takut mati. Karena menurutnya, orang yang takut akan kematian adalah orang yang paling takut dalam menjalani kehidupan. Maka dari itulah, Fatima yang sadar waktunya tinggal sedikit lagi, memutuskan bertemu orang yang satu-satunya dia miliki saat ini, yaitu adiknya. Sebelum pamit, Fatima juga berterima kasih dan bilang ke Hector, mendengarkan berarti mencintai. Dan memangnya, niatan Hector pergi ke Los Angeles adalah untuk bertemu Agnes, yang sekarang sudah bahagia dengan 2 orang anak dan juga 1 anak lagi yang sedang dikandungnya. Sebenarnya niatan Hector bertemu Agnes tidak jauh dari berkunjung dengan teman lama dan bertanya soal riset tentang arti kebahagiaan. Namun fokusnya buyar saat Clara menelpon dan tahu kalau Hector sedang di Los Angeles dan pasti bertemu dengan Agnes. I knew it! You're with Sockrell! Clara, she's not a skank. Okay, she's a psychologist. Oldest friend, all right? What were you doing in my sock drawer? I'm taking care of myself. You know what smothering is, Clara? Manipulative names for seriously dodgy drugs. At last, a decision. I can get on with my meaningless life. Right, Agnes. Yeah, you know what? I knew you were gonna ask me. I have never felt so happy.
Hal itu terlihat dari sikap Hector yang kurang puas saat Agnes menjawab arti kebahagiaan. Agnes pun akhirnya meledak. Dia memarahi Hector sedemikian rupa. Dia bilang kalau apa lagi yang Hector mau darinya. Hector menghilang selama 12 tahun dan tiba-tiba kembali tanpa memberi kabar apapun sebelumnya. Agnes memang mencintai Hector, tapi itu dulu. Sekarang, dirinya lebih mencintai pria yang menjadi suaminya, orang yang selalu ada dan jelas-jelas nyata baginya. Sekali lagi, pelajaran penting untuk Hector. Sebuah nostalgia tidak harus mengulang hal yang pernah ada. Hari itu, Hector dan Agnes memang berniat mengunjungi kuliah terbuka dari Profesor Coleman, seorang dosen dan juga ilmuwan yang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari bagaimana otak manusia menanggapi banyak perasaan. Contohnya perasaan bahagia. Hector dan Agnes berkesempatan menjadi objek penelitian untuk alat barunya. Profesor Coleman meminta mereka untuk memakai alat itu di kepala dan memikirkan peristiwa sedih, takut, dan bahagia secara berurutan. Nantinya, alat itu akan menampilkan warna dari 3 perasaan itu. Hijau untuk takut, biru untuk sedih, dan orange untuk bahagia. Akhirnya, giliran Hector pun tiba. Hector mulai membayangkan hal yang sedih, takut, dan bahagia. Profesor Coleman yang melihat otak Hector merasa Hector tidak sepenuhnya melepas perasaannya. Hector seperti mencoba merangkai kejadian sedih, takut, dan bahagia. Hector terus mencoba semua kejadian yang sudah dia alami. Namun tetap saja, otak Hector belum menunjukkan hasil yang seharusnya. Sampai akhirnya, tiba-tiba Clara menelpon. I want to be a mother. Just not yours. Just stay there, okay? Hang on. Dan dengan lirih dia berkata kalau dia siap menjadi ibu, tapi bukan dengan Hector. Mendengar hal itu, dengan sangat berat, Hector pun menjawab. Dia meminta maaf karena tidak menjelaskan maksud dari perjalanannya. Hector mengalami semua hal, dari bahagia dan tidak bahagia. Hector belajar banyak hal, tapi itu cuma belajar. Hector tak pernah benar-benar tahu apa bahagianya. Tapi dia tahu hal yang paling tidak bahagia dari dirinya, yaitu melihat kekasih yang dia cintai selama ini hilang dari kehidupannya. Dan juga melihat dirinya sendiri tidak bisa menjadi pria yang menemani Clara sampai tua nanti. Sampai maut sendiri yang memisahkan mereka. Kita kadang merasakan kenyamanan dari banyaknya pola acak dalam hidup, termasuk Hector. Perlahan dirinya mulai berubah. Hector mulai sering mendengarkan pasiennya dengan lebih sabar. Yang ternyata hal itu bisa menghasilkan hasil yang mengejutkan. Dan Hector juga belajar untuk mencintai, layaknya dia belum pernah mencintai sebelumnya.